Hadirin, ada satu hadis yang mungkin saat ini telah terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1600 tahun, 1500 tahun yang lalu beliau pernah memprediksi kondisi saat ini. Sayakti zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Akan datang satu saat nanti terjadi di satu kaum di mana mereka menjauhi ulama, menjauhi habaib, membenci ulama, membenci habaib. Fayabtalihimullahu bitalati baliyatin, maka Allah akan memberikan 3 bencana kepada mereka. Dan ini sudah terjadi. Yang pertama adalah yarfa'ullahul barakata min kasbihim, yaitu Allah akan mengangkat keberkahan mata pencaharian mereka. Semakin mereka menumpuk harta, semakin banyak bencana dan musibah. Semakin banyak keuntungan mereka, justru semakin banyak kesusahan mereka. Semakin banyak kesuksesan mereka dalam bisnis dan dunia, semakin banyak pula permasalahan yang datang. Karena Allah mengambil keberkahan itu lantaran jauh membenci para ulama, membenci para alim, jauh dari para habaib, membenci dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah akan memberikan bala wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman, yaitu Allah akan memberikan pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa yang zalim. Ada satu riwayat di Irak itu dahulu tidak ada pernah gubernur yang sampai menjabat 3 tahun 5 tahun, tidak pernah. Karena apa? Karena saking mandinya doanya para ulama di Irak waktu itu. Sekali mereka berbuat zalim, para ulama berkumpul berdoa, kemudian mereka kalau tidak sakit ya lengser. Tetapi ini ada satu gubernur yang memerintah sampai 10 tahun lebih, begitu lama. Namanya Hajjaj bin Yusuf. Suatu ketika ditanya Hajjaj bin Yusuf, wahai gubernur, kamu sendiri yang memerintah di Irak ini paling lama, apa resepnya? Dia mengatakan, sungguh aku telah tahu rahasia kenapa pemimpin di Irak ini tidak bisa lama, karena mustajabahnya doa para ulama. Oleh karena itu sekarang saya punya akal, saya jauhkan mereka dari ulama, dan ulamanya sendiri saya buat tidak mustajab doanya. Dengan cara apa? Mereka saya masukkan sesuatu yang subhat di perutnya. Jadi pada saat beliau memerintah pertama, seluruh ulama Irak disuruh datang ke istana membawa telur 1. Telur itu dikumpulkan di depan. Setelah itu Hajjaj bin Yusuf mengatakan, pertemuan hari ini ditunda, telurnya sampean bawa pulang, sampean makan sendiri. Nah telur itu kan bercampur, ini miliknya siapa sudah nggak tahu. Akhirnya mereka mengambil secara acak. Belum tentu yang dibawa oleh ulama itu telurnya dia tadi yang pertama kali dia bawa. Berarti dia telah memakan sesuatu yang subhat, sesuatu yang bukan haknya. Hanya cuman itu saja. Sehingga Hajjaj bin Yusuf dengan kedzalimannya mampu memerintah Irak sekian lama dibandingkan yang lain. 2 yang dilaksanakan dia, menjauhkan umat dari para alim, para habaib, dan menjadikan doa para ulama, habaib semuanya tidak mustajabah, diberikan makanan-makanan yang subhat. Yang ketiga, bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang jauh dari ulama, mereka-mereka yang jauh dari habaib, membenci dzurriyyah Rasulullah, mencaci mereka tanpa ilmu. Maka Allah memberikan wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, wa yakhrujuna, diambil oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dari dunia ini bighairi iman, tanpa membawa iman, alias mati dalam keadaan su'ul khatimah.